Di awal film, terlihat aksi balapan maut yang diadakan oleh penjara Terminal Island, di mana kini tersisa dua pembalap, yaitu pembalap bertopeng bernama Frankenstein dan lawannya bernama Machine Gun Joe. Keduanya mendekati garis finish dan siap melakukan apa saja untuk menang. Tetapi karena suatu alasan, seluruh sistem senjata dan pertahanan di mobil Frank tidak berfungsi. Dia kemudian berimprovisasi dengan melepaskan pelindung belakang mobilnya yang lalu mengenai Joe dan memberi Frank sedikit keuntungan. Namun Joe belum menyerah dan masih tetap maju menyerang Frank. Case yang merupakan navigator Frank tahu jika Joe akan menghancurkan mereka dan berniat untuk keluar. Ia juga menyuruh Frank untuk mundur saja dan membiarkan Joe menang. Tetapi Frank menolak karena garis finish sudah dekat. Case tetap keluar dari mobil dan saat Frank melewati garis finish, pada saat yang sama juga Joe menembaknya. Frank menang dalam keadaan meledak. Di scene berikut kita diperlihatkan sosok karakter utama di film ini namanya adalah Jensen Ames yang merupakan mantan napi dan mantan pembalap lokal yang sudah pensiun. Ia bekerja di sebuah perusahaan peleburan baja yang di hari itu pabriknya akan ditutup oleh pemerintah dan imbasnya upah yang didapatkan hanya setengahnya saja. Dan beberapa saat kemudian polisi anti huru-hara datang dan memprovokasi para pekerja sehingga kekacauan tak dapat dihindarkan. Saat malam tiba, Jensen pulang ke rumah. Setelah menyapa istrinya, Jensen memeriksa bayinya di lantai atas. Dan selang beberapa saat, ia tidak menyadari jika ada penjahat bertopeng masuk ke rumahnya dan membunuh istrinya. Jensen menuju ke dapur dan mendapati istrinya sudah tidak bernyawa. Penjahat bertopeng juga membuat Jensen pingsan, lalu meletakkan pisau di tangan Jensen dan pergi sambil membuat gerakan menembak. Beberapa saat kemudian Jensen terbangun dan polisi menangkapnya atas pembunuhan istrinya. 6 bulan kemudian, Jensen dipindahkan ke penjara Terminal Island, di mana dia diterima oleh penjaga bernama Ulrich, yang sempat mengospeknya lalu membawa Jensen menuju ke selnya, yang di sana 3 tahanan sudah bersiap untuk menghajar Jensen. Namun saat Ulrich datang untuk memeriksanya, justru 3 tahanan dalam sel itu yang terkapar. Keesokan paginya, Jensen pergi ke aula untuk sarapan. Dia dilihat oleh coach, Gunner, dan Liz, yang mana Liz tahu kalau Jensen adalah mantan pembalap handal. Aula tiba-tiba menjadi sunyi ketika Pachenko dan temannya mendekati Jensen untuk memprovokasinya. Pertama dengan meludahi makanannya, lalu memanggilnya sebagai pembunuh wanita dan pelaku kekerasan anak. Jensen tentu saja tidak terima, ia lalu bereaksi melompat ke arah Pachenko dan menghajarnya. Namun aksi mereka dihentikan oleh penjaga yang kemudian membawa Jensen menemui kepala sipir penjara bernama Claire Hennessy. Dan ternyata Claire Hennessy tahu Jensen merupakan pengemudi yang hebat. Ia lalu menawari Jensen untuk menjadi Frankenstein yang merupakan pembalap favorit penonton yang selalu memberikan keuntungan yang banyak bagi Hennessy saat ia melakukan balapan. Karena Frankenstein yang asli sebenarnya sudah meninggal saat balapan terakhir, tapi belum ada yang tahu tentang kematiannya. Jadi siapapun bisa menggantikannya dan tidak ada yang tahu karena Frank selalu menggunakan topeng. Hennessy membutuhkan Jensen menggantikan posisi Frank agar rating balapan liar yang dilakukan di penjara Terminal Island bisa kembali naik. Dan aturan mengatakan bahwa jika seorang napi sudah memenangkan 5 balapan, maka akan mendapatkan kebebasan. Jensen hanya perlu memenangkan 1 balapan lagi karena Frankenstein sudah memenangkan 4 balapan. Jensen ragu untuk menerima tawaran Hennessy ini, namun Hennessy mengancamnya dengan kurungan isolasi jika Jensen tidak menerimanya. Jensen pun akhirnya setuju, ia lalu diajak menemui coach dan anak buahnya yang merupakan mekanik yang bertanggung jawab untuk tim Frankenstein. Kata coach, setiap tim memiliki mekaniknya sendiri dan tidak ada yang saling membantu. Di sekitar tempat itu juga ada bengkel milik Hennessy yang masih merahasiakan apa yang sedang ia buat. Coach menjelaskan jika yang akan tahu Jensen adalah Frankenstein hanyalah timnya saja dan beberapa penjaga. Coach juga memperlihatkan mobil yang akan Jensen kendarai yaitu Mustang V8 Fastback yang dimodifikasi. Obrolan mereka kemudian dilanjutkan di halaman penjara. Coach selalu menjelaskan jika balapan terdiri dari 3 putaran dan berlangsung selama 3 hari. Yang intinya setiap balapan Jensen harus menang dan selamat tiba di garis finish. Liz memberitahu Jensen tentang pengemudi yang harus ia waspadai, yaitu 14K,
Hector Grimm, Slowpoke, Travis Colt, dan musuh bebuyutan prank yaitu Machine Gun Joe. Pembicaraan mereka tiba-tiba terputus karena Joe dan timnya datang untuk mengejek Jensen dan meninggalkan pesan untuk Frankenstein yang mengatakan bahwa balapan ini hanya antara mereka berdua. Tak lama setelah itu, sebuah pen membawa beberapa narapidana yang sepertinya telah melakukan suatu pekerjaan dan Jensen melihat gelang pelacak GPS di tangan mereka yang mirip dengan gelang pelaku pembunuhan istrinya. Scene berikutnya, balapan putaran pertama pun tiba. Prank diberikan topeng dan cincin, dan kehadirannya membawa kembali hal yang dirindukan penonton selama ini. Coach menyuruh Jensen untuk tidak berbicara dengan pembalap lain karena Prank tidak pernah melakukan hal itu. Sebelum balapan, para navigator sudah didatangkan dari penjara wanita, dan Case yang memang adalah navigator Frankenstein kini bersama Jensen yang merupakan Frankenstein baru dan sudah tahu jika Jensen menggantikan Prank. Coach menghampiri Prank dan mengatakan dia diizinkan untuk melepaskan topengnya di dalam mobil karena jendelanya terbuat dari cermin satu arah. Saat bersiap-siap, Jensen sempat bertanya pada Case mengapa dia dipenjara, dan Case mengaku telah membunuh seorang polisi karena menjadi suami yang buruk baginya. Balapan pun dimulai, dan putaran awal terlihat belum keras karena senjata belum diaktifkan, namun beberapa pembalap sudah mulai saling menjatuhkan. Berkat pengetahuan Case tentang area tersebut, Jensen dengan mudah untuk berhadapan langsung dengan Joe di garis depan. Hennessy kini mengaktifkan senjata yang hanya bisa digunakan oleh pembalap jika mereka melewatinya dengan 4 ban secara serentak. Mobil yang mengaktifkan senjata kini mulai mengamuk dan Grimm terlihat harus berusaha untuk bertahan. Hennessy kini mengaktifkan perangkap dan Grimm membunuh seorang pengemudi kecil dengan mendorong mobilnya ke arah itu. Dia juga menyebabkan Joe tertinggal setelah menembakkan oli ke mobilnya. Tetapi dia kalah dalam balapan saat Portin Kane mendorongnya keluar jalur lalu menembaknya dengan misil dan Joe menabraknya. Sementara itu Jensen berhasil mengaktifkan senjata, tetapi senapan mesinnya macet, maka Case naik ke kap mobil untuk memperbaikinya dan menyebabkan ia jadi sasaran empuk bagi pembalap yang lain. Namun keahlian Jensen membuat mereka mampu menghindari semua serangan, dan Case berhasil memperbaiki senjata dengan selamat. Jensen berhasil mendahului Colt mengaktifkan pertahanan, tapi seperti yang pernah terjadi pada Prank, tidak ada sistem pertahanan yang berfungsi dan perisai belakang tidak akan bertahan lama. Jensen langsung memikirkan sebuah rencana. Dia membuat Case melepaskan napalam dan duduk di pangkuannya sehingga dia bisa meluncurkan kursinya dengan napalam di atasnya. Mobil Colt sekarang sudah tertutup napalam. Case melemparkan pemantik api ke mobil itu, menyalakannya dan mengeluarkan Colt dari perlombaan. Setelah Colt keluar, Jensen kembali berhadapan dengan Joe, tetapi tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh Pachenko yang berada di sampingnya, yang membuat gerakan tangan yang sama dengan yang dilakukan pria yang membunuh istrinya sebelum pergi. Joe memanfaatkan ini dengan menabrak Jensen, menyebabkan dia berada di posisi terakhir, sementara Pachenko berada di posisi pertama. Dalam tahap ini, 3 pengemudi tewas dan 6 pembalap bertahan untuk etape kedua. Setelah balapan, coach dan anak buahnya memeriksa mobil dan melihat bahwa gadget pertahanan berfungsi dengan baik, tapi kenapa tidak aktif saat balapan? Jensen menemui Hennessy untuk memberitahu dia bahwa dia tidak akan balapan lagi karena dia tahu Pachenko membunuh istrinya dan semua ini telah diatur untuk menjebaknya hingga Hennessy bisa mendapatkan pengemudi baru untuk menggantikan Frankenstein. Hennessy mengelak tuduhan itu dan justru menunjukkan pada Jensen foto putrinya dan panti asuhan yang merawatnya, lalu mengingatkan Jensen bahwa dia harus tetap berlomba jika dia ingin melihat putrinya lagi. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Jensen pun kembali ke halaman dan menemui coach, di mana dia mengobrol dan iseng bertanya kenapa coach tidak memakai nomor seperti narapidana lain. Coach menjelaskan bahwa dia secara teknis bukan tahanan lagi, dia sebenarnya sudah bebas bersyarat 3 tahun yang lalu, tetapi dia lebih memilih untuk tetap dalam penjara menjadi mekanik. Dan dia juga tidak percaya jika Jensen membunuh istrinya.
Dan malam harinya, saat sedang mengerjakan mobil, Jensen melihat Pachenko lewat dan memutuskan untuk mengikutinya. Namun Pachenko tahu jika dia diikuti dan lalu menangkap Jensen. Dia meninju Jensen beberapa kali sebelum mengambil alat berat untuk menghancurkan kepala Jensen. Tetapi aksinya itu dihentikan oleh Liz yang menusuk punggungnya dengan pulpen. Jensen memanfaatkan hal itu untuk mengambil pecahan logam dan menikam penculiknya, lalu menghajar anggota Pachenko yang lain. Pachenko mencoba menghajar Jensen, namun dia yang justru dihajar. Jensen meninjunya, melemparnya, hingga akhirnya Pachenko mengakui Hennessy dan Ulrich adalah orang yang menyuruhnya untuk membunuh istrinya. Saat Jensen bersiap untuk menghabisi nyawa Pachenko, Ulrich muncul dan menghentikan Jensen. Keesokan harinya, tepat sebelum etape kedua balapan dimulai, Pachenko kembali memancing Jensen dengan membuat gerakan tangan yang sama ke arahnya. Namun kali ini, Jensen tidak terprovokasi. Saat balapan dimulai, ia sengaja melambat dan masuk ke terowongan agar ia dapat berbicara dengan Case secara pribadi. Jensen menanyai Case apakah dia membunuh Prank karena dia merasa curiga kenapa gadget pertahanan tidak berfungsi dalam 2 balapan berturut-turut. Dan Jensen mengancam akan mengeluarkan Case dari mobil jika dia tidak menjawab. Case mengakui telah menyabotase senjata belakang Prank karena Hennessy akan menghadiahinya dengan kebebasannya. Namun tujuannya sebenarnya bukanlah untuk membunuh Prank, dan Prank tewas karena ulahnya sendiri yang terlalu berani mengambil resiko balapan tanpa senjata. Setelah mendapatkan jawabannya, Jensen mempercepat laju mobilnya dan dengan mudah meluncur kembali ke balapan. Saat ini ia mengabaikan Joe karena tujuannya kali ini adalah untuk Pachenko. Pachenko dan Jensen mencoba mendorong satu sama lain untuk keluar jalur. Jensen berhasil mendahului Pachenko mendapatkan senjata. Ia sempat membingungkan semua orang karena dia tidak mungkin bisa menembakkan senjatanya karena dia berada di posisi depan. Namun ternyata secara mengejutkan, Jensen memutar mobil dan menembaki Pachenko saat mengemudi mundur. Setelah cukup merusak mobil Pachenko, dia berbalik lagi dan mengepulkan asap dan membuat mobil Pachenko menabrak pembatas beton. Jensen menghentikan mobilnya, ia keluar dari mobil dan mendekati Pachenko, lalu mematahkan lehernya sebagai balas dendam atas pembunuhan istrinya. Sementara itu Joe mengganti navigatornya di tengah balapan, dan Hennessy memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk melepaskan barang yang telah dia bangun selama ini, yaitu truk tanker multi senjata bernama Dreadnought. Truk ini sangat kuat dan dengan mudah dan cepat mampu membunuh 2 pembalap. Karena ini adalah milik sipir, maka tentu memiliki keuntungan yaitu bebas keluar masuk dalam gedung yang memungkinkan truk ini bisa mengambil jalan pintas dan muncul di depan balapan. Dreadnought perlahan membunuh navigator 14K sebelum menyambar mobilnya dengan rantai dan menembaknya hingga meledak. Yang berarti hanya Jensen dan Joe yang tersisa, dan sangat mustahil bagi Joe dan Jensen untuk bisa mengalahkan monster ini tanpa rencana yang matang. Maka Jensen pun meminta Liz untuk menghubungkan komunikatornya ke mobil Joe, dan mereka setuju untuk bekerja sama. Mereka lalu mengapit truk monster itu dan berusaha menghindari serangan yang datang. Dan ketika lubang jebakan muncul di depan mereka, masing-masing melindasnya dengan 2 roda, sehingga menyebabkan jebakan muncul dan Dreadnought menabraknya. Balapan tahap kedua sudah selesai. Joe dan Jensen adalah 2 pembalap yang berhasil melaju untuk ke babak ketiga atau babak final. Malam harinya Joe datang ke bengkel Jensen dan mengatakan kalau suara Jensen sangat mirip dengan Prank. Di tempat lain, Ulrich dan Hennessy berencana untuk membunuh Jensen. Karena topeng Frankenstein tentunya masih bisa dipakai oleh orang lain di masa depan. Di hari berikutnya sebelum balapan, Ulrich meletakkan bom di bawah mobil Jensen. Sementara itu Hennessy mengalihkan perhatian semua orang dengan pidato yang sangat tidak bermanfaat. Dan ketika Hennessy menyebutkan bahwa mungkin ini adalah pertama kalinya seseorang dapat memenangkan kebebasan mereka, dan yang Hennessy maksud adalah Frankenstein alias Jensen. Tapi Jensen sadar bahwa Hennessy akan melakukan cara apapun agar dia tidak bisa menang hari ini. Mereka pun kembali ke bengkel dan coach menunjukkan pada Jensen detail yang sangat penting pada video saat kematian Grimm. Dan hal ini membuat Jensen punya ide, ia lalu meminta Liz untuk menambahkan tangki cadangan setengah galon ke mobilnya sebelum pergi ke bengkel Joe untuk memintanya berkolaborasi lagi dengannya. Saat Jensen berganti kostum, Hennessy mengunjunginya untuk memberikan surat pembebasan
dan memberinya tawaran baru, yang mana jika Jensen menang, Hennessy ingin Jensen tetap berada di penjara dan terus menjadi Frankenstein. Jensen pergi untuk bergabung dalam perlombaan tanpa memberikan jawaban. Namun dia tetap menyimpan surat bebas penjara di sakunya. Ketika dia masuk ke mobilnya, Case mengakui Hennessy juga berbicara dengannya dan memintanya untuk membuat Jensen kalah, namun Jensen tidak khawatir tentang itu. Dan setelah balapan dimulai, Ulrich mulai mengontrol lubang senjata yang mana lubang tersebut hanya akan aktif jika Joe melewatinya. Joe kemudian menembaki Jensen ketika senjatanya aktif, merusak pelindung belakang hingga Jensen memutuskan untuk melepaskannya. Namun Joe dengan mudah mengelak setelah mempelajari triknya sejak Frank melakukan hal yang sama. Hennessy mengaktifkan lubang pertahanan untuk diambil Jensen agar tontonan semakin menarik. Namun Joe menembaknya dengan roket dan menghancurkannya hingga Jensen gagal mengambilnya. Joe lalu menembakkan roket yang banyak pada Jensen. Jensen menghindar dan roketnya menghancurkan dinding yang kemudian dilewati oleh Jensen dan Joe. Dinding ini adalah dinding di belakang Grim saat dia meninggal dan sudah mulai rapuh. Dan ternyata hal ini sudah diatur oleh Joe dan Jensen dengan sengaja membuat lubang agar mereka bisa kabur. Hennessy panik lalu mengakhiri streaming dan mengirim semua polisi yang ada untuk mengejar mereka. Ia juga menekan tombol detonator bom, namun tidak terjadi apa-apa karena ternyata coach dan anak buahnya sudah mengeluarkan bom dari mobil dan menonaktifkannya. Joe dan Jensen berhasil mencapai jembatan, tetapi mobil polisi semakin dekat dan inilah waktunya untuk melakukan bagian dari rencananya. Jensen melepaskan tangki cadangan setengah galon dan polisi di belakangnya pun menabraknya sehingga menyebabkan ledakan yang begitu banyak. Dinding api pun mencegah mobil lain mengejar mereka. Jensen dan Joe berhasil melewati gerbang jembatan, mereka pun berpencar dan helikopter hanya mengejar mobil Jensen karena Jensen adalah aset berharga penjara Terminal Island. Case setuju dengan rencana Jensen untuk menggantikannya sebagai Frank dan tentu dengan risiko akan tertangkap. Tapi Case mengatakan ini dilakukan karena dia berutang budi pada Frank dan juga Hennessy sudah menghadiahinya surat pembebasan. Jadi, sekalipun tertangkap, Case tetap bisa bebas. Saat mereka melewati beberapa derek konstruksi, Jensen melompat keluar dari mobil dan bersembunyi. Dan Case yang menggantikannya hanya bisa mengemudi beberapa mil lagi sebelum helikopter menghentikannya dengan tembok api. Dan ketika disuruh keluar, Case sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian Frank. Dan polisi pun menangkapnya dan membawanya kembali ke penjara. Hal ini semakin mempermudah Jensen dan Joe untuk kabur. Dan mereka pun kabur dengan menaiki kereta barang. Kembali ke kantor penjara, Ulrich mengatakan pada Hennessy jika kejadian tadi tidak membuat rating turun dan Hennessy malah mendapat ucapan selamat dan hadiah. Dan saat Hennessy membuka kotak hadiah yang dibawa oleh Ulrich itu, ternyata di dalamnya ada bom yang dulu pernah diletakkan Ulrich di mobil Jensen yang kemudian meledak dan membunuh mereka berdua. Dan ternyata yang menekan tombolnya adalah Coach. 6 bulan kemudian, Joe dan Jensen memulai kehidupan baru di Santa Rosalia, Meksiko. Mereka bekerja bersama sebagai mekanik di bengkel mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, terlihat ada mobil yang datang. Dan itu adalah Case yang datang mengunjungi mereka dengan membawa mobil balap untuk diperiksa. Dan film pun tamat. Demikian alur cerita film kali ini. Dan saya sangat menyarankan untuk menonton film ini secara utuh agar bisa merasakan sensasi ketegangan yang sesungguhnya dari film ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!